Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alman Stasya dengan nomor induk mahasiswa 1862 150 298. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, kelas reguler plus. Pada kesempatan kali ini sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester 2 dengan mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Roza Yenita MPD. Di sini saya akan membagikan mengenai teori belajar yang diterapkan dalam pendidikan di sekolah di mana saya mengajar. Di tempat saya mengajar menerapkan dua teori belajar, di antaranya teori belajar behavioristik dan teori belajar humanistik. Baik, yang pertama teori belajar behavioristik. Sama-sama kita ketahui, teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Kemudian, adapun prinsip teori belajar behavioristik. Yang pertama, apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Artinya, kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan perilaku tidak dianggap belajar menurut teori ini. Kemudian, prinsip yang kedua, hal yang paling penting pada teori ini adalah stimulus dan respon, karena bisa diamati. Hal-hal selain stimulus dan respon tidak dianggap penting karena tidak bisa diamati. Kemudian, prinsip yang ketiga, adanya penguatan atau reinforcement, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon. Penguatan bisa berupa penguatan positif maupun penguatan negatif. Kemudian adapun hukum pada teori belajar behavioristik, menurut Hergenhan dan Matthew menyatakan bahwa teori belajar ini mencakup 4 hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hukum kesiapan, yang berarti bahwa kegiatan pembelajaran akan memberikan hasil yang diinginkan jika ada kesiapan, baik kesiapan oleh pendidik maupun kesiapan peserta didik. Kemudian hukum yang kedua adalah hukum latihan. Semakin banyak latihan, semakin besar peluang untuk berhasil. Artinya, kegiatan pembelajaran akan berhasil jika peserta didik dibiasakan untuk latihan secara kontinu atau terus-menerus dan tentunya terukur. Kemudian hukum yang ketiga yaitu hukum efek. Semakin banyak latihan, semakin besar peluang untuk berhasil. Artinya, kegiatan pembelajaran akan berhasil jika peserta didik dibiasakan untuk latihan secara kontinu atau terus-menerus dan terukur. Kemudian hukum yang terakhir yaitu hukum sikap, di mana sikap yang terbentuk setelah melakukan pembelajaran, perubahan sikap dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat atau yang didapatkan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, adapun ciri-ciri dari teori belajar behavioristik. Yang pertama, mengutamakan pengaruh lingkungan, kemudian hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang keempat, bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanis tertentu, misalnya meminta maaf. Kemudian yang terakhir, menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Adapun contoh penerapan teori belajar behavioristik di sini, di mana guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai materi yang sederhana sampai kemudian selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Jika guru menjumpai adanya kesalahan, baik pada materi maupun pada peserta didik, maka akan segera diperbaiki. Kemudian guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuknya kebiasaan yang diinginkan. Memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Kemudian guru harus mampu memberikan penguatan tadi atau reinforcement, baik dari sisi positif. Dari teori belajar behavioristik ini, adapun kelebihan dan kekurangannya juga. Yang pertama, kelebihannya peserta didik dibiasakan untuk latihan dan praktik yang di dalamnya memuat unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Mampu mendorong peserta didik untuk berpikir linier dan konvergen, memudahkan peserta didik untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Kemudian kekurangan dari teori ini yaitu membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi dari peserta didik. Kemudian pembelajaran hanya berpusat pada guru. Kemudian
berpotensi menimbulkan hukuman verbal dan fisik. Kemudian timbul kesulitan untuk menjelaskan kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respons saja. Ya, teori belajar behavioristik yang diterapkan di sekolah saya mengajar, diantara saya biasakan anak-anak sebelum masuk kelas yaitu mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian dapat menaruh tas dalam kelas terlebih dahulu, lalu anak-anak keluar untuk baris berbaris. Nah, setelah baris berbaris, anak diajarkan untuk dapat berbaris dengan rapi, dengan sikap yang baik. Kemudian anak-anak boleh memilih berupa stimulus atau yang mengakibatkan kedekatan pengajar dengan anak, yaitu berupa pilihan seperti berpelukan, berjabat tangan, dan tos. Setelah anak melakukan kegiatan tersebut, anak boleh masuk ke dalam area kelas. Kemudian anak duduk dengan rapi. Kemudian saya biasakan anak untuk dapat berdoa sebelum memulainya kegiatan pembelajaran. Begitupun di dalam kegiatan pembelajaran, saya biasakan anak-anak untuk mendengarkan instruksi dan mengikuti instruksi saya. Kemudian di jam makan, saya biasakan juga anak-anak untuk kembali mencuci tangan dan kembali berdoa sebelum makan dan merapikan kembali makanannya masing-masing setelah selesai makan. Begitu juga dengan kegiatan pulang, saya biasakan untuk berdoa terlebih dahulu, kemudian kembali berbaris sebelum menuju keluar dari kelas. Selanjutnya, teori belajar humanistik. Teori humanistik, atau sering juga disebut teori belajar humanistik, adalah satu dari beberapa teori belajar yang sering digunakan oleh guru maupun tenaga pengajar lainnya. Secara garis besar, teori belajar humanistik adalah teori belajar yang bertujuan menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat orang mampu mengenali diri sendiri. Kemudian, adapun ciri dari teori belajar humanistik, yaitu lebih memfokuskan pada proses belajar itu sendiri, seseorang akan menjadi lebih bisa mengeksplorasi dirinya. Adanya peranan aspek kognitif dan aspek afektif, kemudian mementingkan pemahaman dan juga pengetahuan dalam proses belajar, mementingkan sikap dan perilaku diri ketika menjalankan proses belajar. Tidak seorang pun mampu mengatur dan mendikte proses belajar yang benar pada setiap individu. Adapun manfaat teori belajar humanistik. Individu yang sedang belajar menjadi lebih partisipasif, demokratif, dan humanis dengan adanya kebiasaan penerapan pendekatan belajar humanistik. Individu juga menjadi bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk bagi dirinya untuk bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Kemudian, adanya kesempatan atau kebebasan sepenuhnya yang diberikan kepada murid yang membuat dia secara otomatis ikut menghargai kebebasan pendapat orang lain. Kemudian memicu murid untuk lebih semangat lagi dan meningkatkan minat belajar mereka. Sebab dengan senang hati sesuai dengan kemauannya sendiri. Adapun contoh penerapan teori belajar humanistik. Di antaranya, guru dapat memberikan motivasi supaya murid mau tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Tujuan pembelajaran dipaparkan oleh guru, namun apabila ada guru yang belum memahaminya, guru dapat menjelaskan ulang nih kepada muridnya agar murid dapat memahaminya. Kemudian penting bagi pengajar ataupun guru untuk memahami ciri dan karakter murid yang akan diajarkan supaya dapat menyesuaikan keinginan murid. Yang kemudian selanjutnya memfasilitasi sumber materi melalui berbagai media kreatif supaya murid tidak bosan. Kemudian menjalin komunikasi yang baik dengan murid supaya proses belajar mengajar tetap terkendali. Mendorong murid untuk semakin meningkatkan kreativitasnya lagi supaya lebih peka terhadap diri sendiri dan sekitarnya. Kemudian menjaga suasana belajar supaya selalu kondusif. Lakukan kegiatan mendorong murid untuk selalu aktif selama proses belajar berlangsung. Kemudian, adapun kelebihan dan kekurangan dari teori ini. Kelebihannya, meningkatkan minat belajar individu, membantu membentuk kepribadian, perubahan sikap ke arah yang positif dan hati nurani,
membantu meningkatkan kreativitas setiap orang atau setiap anak, membentuk pola pikir yang cerdas dan luas, serta sikap yang baik, mampu menghadirkan sebuah pengalaman yang baru dan menarik pada setiap individu, mengembangkan individu dan membantu mereka mencapai aktualisasi diri. Kemudian, kekurangannya dari teori humanistik ini yaitu dapat memunculkan perilaku individualis. Apabila tidak ada kesungguhan dari murid untuk belajar, maka proses belajar pun bisa dianggap gagal. Kemudian, tenaga pengajar atau guru sebagai fasilitator menjadi minim peranannya. Kemudian, pendekatan belajar humanistik ini tidak dapat digunakan untuk pembelajaran yang praktis. Akan munculnya perbedaan yang signifikan terhadap murid satu dengan yang lainnya, sehingga timbulnya kesenjangan. Nah, untuk teori humanistik ini yang diterapkan di sekolah saya, diantaranya biasanya saya selalu memberikan reward kepada anak-anak yang berhasil melakukan sesuatu atau mau melakukan suatu instruksi. Kemudian saya membebaskan anak untuk berkreasi sesuai dengan kreativitasnya. Apa yang mereka mau lakukan di proses pembelajaran, mungkin seperti menyanyi, dipersilahkan. Kemudian saya dan sekolah juga memfasilitasi pembelajaran mereka, baik dari segi fasilitas mainnya, fasilitas pembelajarannya kami sediakan. Kurang lebihnya seperti itu untuk teori belajar yang diterapkan dalam pendidikan di sekolah tempat saya mengajar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.